Juventini, welcome back di channel Suara Juventini. Kenalin aku Felicia, aku host yang siap nemenin kalian bahas segala hal tentang tim kebanggaan kita yaitu Juventus. Nah, aku di sini nggak sendiri, ada dua narasumber keren-keren nih. Boleh Bang yang pakai jersey hitam duluan? Halo, gue Ali. Senang bergabung lagi. Ayo kita ngobrol-ngobrol. Yes. Ngobrolin apa kita hari ini? Oke, itu abang yang menggunakan jersey pink silakan. Halo semuanya, ketemu lagi dengan gue Bio Juventini dari Jakarta Timur. Oke, nah sebelum lanjut ke pembahasan nih, teman-teman yang belum menjadi membership, silakan menjadi membership agar punya kesempatan ngobrol bareng kita-kita seperti ini. Nah, langsung aja kita pembahasannya. Fokus utama kita kali ini ada di update Mercato alias bursa transfer yang seperti biasa Yes. terus bermunculan nama-nama baru yang bikin penasaran. Kita bakal coba kulik. Sebenarnya seperti apa sih profil pemain yang dibutuhkan Juventus untuk musim depan? Tapi nggak cuma itu aja. Kita juga bakal bahas kemungkinan skenario kalau Juve gagal finish di posisi 4 besar Serie A musim ini yang artinya Juventus nggak lolos ke Liga Champions musim depan. Waduh, gimana tuh dampaknya? Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya bareng narasumber kita. Topik pertama, ini datang dari Tuttosport. Mereka memberitakan kalau Juventus udah nyiapin rencana darurat kalau musim ini berakhir buruk alias nggak lolos Liga Champions. Jadi skenario-nya gini. Yang pertama, itu Juve diprediksi bakal kehilangan potensi pemasukan sekitar 65 juta euro kalau absen dari Liga Champions. Nah, yang kedua ini, tapi kabarnya John Elkann sebagai pemilik Juventus siap turun tangan. Jadi kabarkan bakal nyuntik dana sekitar 100 juta euro. Biar apa? Biar pemain-pemain penting Juve nggak cabut. Nah, Skenario yang ber- yang ke- eh skenario yang ketiga ini yang menarik bisa aja ada perombakan di manajemen. Nama Giuntoli disebut-sebut bisa out dan Chiellini berpeluang masuk lebih aktif dalam urusan teknis sepak bola Juve. Nah, menurut Bang Ali dan Bang Bio, gimana nih? Ini kabar baik atau justru kabar buruk? Dan kalau kejadian bakal berdampak besar nggak sih buat masa depan Juve? Nah, gimana nih kalau Bang Ali sendiri? Iya, tentunya kalau kita nggak lolos Champions League musim depan, pastinya ini kabar buruk ya. Karena eh, satu-satunya hal yang bisa membuat musim Juve itu tidak sepenuhnya gagal musim ini adalah oh, buat buat kita bisa lolos ke Champions League musim depan karena Betul. target-target sebelumnya yang udah dicanangkan tuh kayak ya nothing lah. Champions League musim ini nggak lolos playoff. Coppa Italia kalahnya sama Empoli. Empat besar lulus apa lo buat lolos ke Champions League musim depan itu harga mati gitu loh dan tentunya kalau ini nggak kejadian pasti kabar buruk ya. Ah, tapi apapun itu dengan adanya apa plan B dari manajemen untuk menyuntikkan dana ini ya mindset yang perlu kita kita lihat adalah menyuntikkan dana 100 juta ini tuh bukan artinya kita punya kebebasan belanja 100 juta enggak tapi ini adalah karena aslinya kita tuh harusnya bisa dapat lebih dari itu dengan keikutsertaan kita di Champions League musim depan gitu loh jadi kalaupun kita dapat 100 juta ini tuh sebenarnya untuk nutupin oh, loss dari pendapatan Juve yang potensial musim depan lagi karena tidak lolos Champions League gitu. Misalnya ini kejadian. Eh, terus iyalah kalau buat menjaga apalagi kalau Juve nggak lolos Liga Champions pasti pemain-pemain yang musim ini performansnya bagus pasti akan dilirik klub-klub lain yang memang punya kocek lebih besar gitu kan. Ini aja belum Yes. kita udah tahu kalau Cambiaso rumor ke Manchester City nggak surut-surut gitu kan. Terus Yildiz juga sebenarnya meskipun dia udah menyatakan kalau komitmen dia terhadap Juve tapi kita nggak tahu kan, kalau ada godaan-godaan dari luar klub-klub yang ngasih harga nggak ngotak gitu kan, dia lolos apa dia bakalan luluh apa enggak. Ya, ya, ya ini dia jadi 100 juta itu ya memang memang buat apa ya sebenarnya bukan buat dana kita jor-joran tapi lebih kayak buat eh, dana dana darurat sih. Dan satu lagi yang perlu diwaspadain sebenarnya ketika ketika pemilik klub menyuntikkan dana besar untuk klub ini kita juga harus bisa lihat dari sisi financial fair play-nya gitu loh karena
karena Juve ini kan berkompetisi di lingkungan sepak bola Eropa yang punya peraturan ketat gitu. Karena ini juga pasti ada implikasi ke situ dan jadi ya nggak bisa sembarangan juga. Terkait untuk Juntoli yang bakal pelan-pelan disisihkan dan juga mendorong Chiellini masuk, eh, mungkin ini nggak bisa dibilang sebagai kabar baik karena ujung-ujungnya tetap misalnya Juve nggak lolos Champions League gitu kan. Tapi ya let's say ya sedikit apa ya harapan lah untuk Juve di mana eh, biar Kiel ini kan selama ini kan belum banyak terlibat dari sisi sepak bolanya kan ya memang memang kalau pada akhirnya dia diputuskan untuk masuk ya semoga dia bisa bisa memberikan pengaruh instan gitu loh karena eh, skenario terburuk Juve nggak lolos UCL ini implikasinya memang akan sampai ke musim-musim berikutnya dengan tidak dengan Ya, jangan sampai ya dengan tidak hmm, lolosnya Juve ke Champions League kalau itu kejadian ini artinya Juve ngeriset lagi jadi jangan harap kalau kita nggak lolos Champions League musim depan itu kita bisa mentargetkan juara itu enggak karena pasti hmm. klub juga bakal ngeset ulang targetnya di musim-musim berikutnya. Paling jatuhnya yang empat besar, empat besar, empat besar lagi. Ya, ya bakal klub ini jadi bakal nggak improve, tapi cuman bakal jadi kayak main semusim terus reset lagi, main semusim reset lagi. Jadi ya memang sayang sekali sih kalau Juve nggak lolos sampai nggak lolos Champions League musim depan. Oke, begitu tanggapan dari Bang Bio sama Bang Ali memang sama ya, karena ini memang Iya, kabar buruk. Nah, lanjut. kalau sampai nggak lolos. Oh, kalau sampai gak lolos. Kalau lolos ya kabar baik dong pastinya. Kabar baik, Ya, iya. baik banget, Feli. Boleh Bang Bio, silakan. Oke, ini pertanyaannya menarik ya, karena memang ini kayak efek domino ya, tidak lolos ke UCL musim depan ataupun lolos. Di sini skenario-nya bahwa Juventus misalnya tidak lolos sih memang kabar buruk ya buat bagi Juventus ini. Karena kita nggak bisa ngeliat Juventus di UCL di musim depan, karena itu kompetisi paling bergengsi di Eropa saat ini. Dan juga kabarnya John Elkann nanti akan menyuntikkan dana sekitar 100 juta euro yang mana ini sebenarnya sih apa namanya kebiasaan pemilik Juventus di masa-masa yang lalu juga kadang yang dulu zaman masih Andrea Agnelli yang memegang juga Agnelli sempat menyuntikkan dana sekitar 400 juta kalau nggak salah dan itu pun memang penyebabnya adalah sama kerugian waktu itu mungkin kerugian COVID, Scudetto dan juga gagal masuk next round UCL dan ini kejadian lagi bahwa si Elkan akan menyuntikkan sekitar 100 juta euro ini lebih banyak sebenarnya dari ekspektasi beberapa Juventus ini dan juga beberapa berita-berita media Italia bahwa Elkan akan memberikan beberapa juta euro tapi sementara ada statement ini yang keluar dari 100 juta euro ya lumayan banyak untuk kalau kita bisa mempermaksimalkan transaksi pembelian dan juga penjualan pemain gitu dan juga negosiasi gaji pemain juga mungkin ada yang bisa diturunkan kalau memang Juventus tidak lolos ke UCL karena berdampak untuk ekspeditornya Juventus di musim depan dan juga Giuntelli nanti mungkin akan menjadi sorotan karena dia menjadi salah satu orang yang bisa memainkan hal itu gitu dan juga dia bisa mencari pemain bisa bisa menego gaji juga dan juga bisa banyak melirik pemain yang murah gitu karena memang dia mata elangnya dari zaman Napoli kelihatan dia membeli pemain di Liga Prancis yang murah lalu menjualnya di Napoli dengan harga mahal itu juga membuktikan bahwa Juventus bisa memainkan program seperti itu. Dan juga ada apa namanya ya? Karena Juventus ini apa ya? Bukan klub yang seperti di liga-liga lain gitu, yang kaya banget gitu, seperti City, seperti PSG. Dan ini kebijakan-kebijakan mungkin nanti agak lebih di apa ya dipertimbangkan secara matang karena Elkan ini sekarang sudah lebih turun melihat performa Juventus sekarang gitu dia mungkin agak lebih gergetan karena memang secara performa dan juga secara pemain yang dibeli sama Giuntoli dari musim lalu gitu banyak yang ibaratnya zong gitu ya kayak Kelly kayak Alberto Costa yang sampai sekarang belum bisa memberikan dan juga mungkin nanti Giuntoli pun mungkin bisa langsung dipecat dan dimasukkan oleh Giorgio Chiellini yang mana mungkin Chiellini lebih bisa memaksimalkan di luar lapangan di dalam locker room karena memang dia mantan pemain dan juga mantan kapten Juventus dan juga sudah merasakan masa-masa kayak kejayaan Juventus gitu mungkin ini ada satu apa namanya satu keterikatan bahwa
Chiellini akan menjadi salah satu manajemennya Juventus gitu, Feli. Oke, itu pernyataan dari Bang Bio bahwa ya Hmm. adalah kabar buruk. Lanjut ke topik yang kedua nih. Kali ini dari jurnalis Ya. terpercaya, Fabrizio Romano. Katanya Mm-mm. Juventus lagi serius cari fullback kiri buat musim panas nanti. Ada dua nama yang muncul, Maxim Hmm. de Cuyper dan alternatifnya Nuno Tavares. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah ini berarti posisi left back sekarang lagi krusial banget buat Juve? Apalagi kalau kita lihat rumor soal Cambiaso yang kemungkinan pindah musim depan. Nah, gimana nih Bang Ali? Silakan tanggapannya. Eh, Posisi left back, apalagi dengan pola permainan Juve yang kembali ke main 3 back dan 4 gelandang, ini posisi yang vital ya, karena Hmm. kalau kita kalau kalau kita lihat formasi 3 back dengan 2 wing back kiri dan kanan, justru pemain paling quote unquote saktinya tim dengan 3 back itu adalah di wing backnya, di mana dia diharapkan bisa naik turun menjelajah lapangan dan juga mengkreasikan peluang gitu kan. Nah, Juve ini di musim ini nggak punya wingback yang yang bagus Sakti. banget gitu loh, yang sakti dan konsisten. Cambiaso oke, dia punya skill individu di atas rata-rata, tapi kita sama-sama tahu sempat beberapa kali bermasalah di fisiknya. Nah, eh, memang The Kuiper sama Nuno Tavares ini bisa jadi alternatif untuk apa ya, untuk posisi back kiri Juve musim depan tanpa harus Cambiaso pindah sebenarnya, karena Hmm. posisi back kiri itu kita juga butuh pelapis. Jadi kalaupun misalnya Cambiaso musim depan tetap di Juve, ya memang harus ada pelapisnya karena nggak mungkin Cambiaso main terus gitu. Jadi memang posisi back kiri ini, terutama back sayap kiri ini di Juve ini, eh, posisi yang penting banget dan memang harus kita segera dapetin pemain yang cocok untuk musim depan. Oke, begitu tanggapan Hmm. dari Bang Ali. Kalau Bang Bio sendiri gimana nih? Ya, ini kan keterikatan sama beritanya si Cambiaso yang bakal dilirik sama Manchester City. Karena terakhir Manchester City yang nawar dia sebesar 60 juta euro. Ya, mungkin kalau memang dia nanti summer bakalan out dan juga penggantinya ya sudah memang diperlihatkan sama Fabrizio Romano si The Kuiper ini. Dan juga ada alternatifnya si Tavares. Ya, mungkin memang si Fabrizio Romano kan memang dia infonya udah A1 gitu loh ya. Sudah mendekati reliable gitu. Ya mungkin memang ini sudah bisa dipastikan bahwa nanti Juventus akan membeli satu wing back kiri dan di Kuipers ini memang lumayan bagus dari sisi penyerangan dan juga terbukti dia bisa mencetak 3 gol sampai saat jauh ini dan juga masih muda, masih 24 tahun dan juga eh, posisinya memang vital benar kata Bang Al tadi posisi wingback kiri, wingback kanan kalau dia masih kita ikut Tudor di musim depan tetap bermain dengan formasi 3-4-2-1 dua wingback ini mungkin memang sangat vital dan juga bermain di 3 back eh, memang perlu banyak bukan perlu banyak sih, sebenarnya harus ada pemain yang sakti gitu sakti di skillnya sakti di fisiknya juga oke gitu secara naluri bertahan dan juga menyerang. Inter bermain 3 back dengan memainkan 2 wing ini dia sudah sakti terlebih juga pelatihnya juga sudah moncer gitu dengan formasi tersebut di kiri ada Di Marco di kanan ada Dumfries di cadangannya pun ada Augusto di kanan mungkin dimainkan Darmian kemarin tetap oke juga main di sana gitu jadi mungkin nanti Juventus akan mencari back yang masih muda seperti itu tapi memang secara bermain tim Eropa seperti Juventus beda dengan pemain bermain di liga selain liga 4 top Eropa gitu dan juga lebih klubnya ini si De Villiers masih main di Belgia ya mungkin nanti ada satu culture shock gitu dan juga ada tensinya juga lebih beda gitu dan juga kalau untuk Tavares dia memang sudah berpengalaman karena memang dari segi usia sudah di mau usia 30 kalau nggak salah dan juga dia sudah mencicipi berbagai liga mungkin dari segala harga si siapa Tavares lebih murah karena memang dari segi usia lebih tua daripada si Deco Rivers gitu jadi memang wingback kiri ini mungkin nanti akan menjadi suatu perhatian yang mana nanti di
antara center back mungkin akan dibeli pemain yang sekarang nih kayak Vega mungkin nanti akan dipemainkan, Kelly juga mungkin karena kalau Kelly kan memang loan tapi obligation gitu ya dan juga syaratnya mudah sekali Juventus harus lolos minimal Europa League kalau nggak salah. Nah ini mungkin Juventus bisa langsung memperpanenkan si Kelly dan mungkin memang yang krusial nanti di wingback kiri atau back kanan gitu. Oke, berarti memang ada rombakan sedikit kali ya Bang ya. Ya, karena Nah, memang penambal pemain yang pergi, kita harus membutuhkan pemain yang sama di posisi tersebut. baik. Nah, pertanyaan yang kedua nih, masih satu topik. Nah, kalau Mm-mm. kita bicara soal The Kuiper dan Tavares, dua-duanya kan punya gaya main yang beda. Kira-kira siapa nih yang Hmm. lebih cocok sama gaya main Juventus dan apa kelebihan mereka masing-masing? Bang Bio mungkin, silakan. Hmm. Ya, seperti tadi udah gue speed dikit karena memang si Tavares dan si siapa Kuipers ini agak berbeda gitu. Kalau untuk si Tavares memang agak fisikal, tapi kalau untuk si Pavers ini dia agak speed dan juga bisa mencetak gol. Dia sebagai fullback finisher role-nya karena memang di klubnya di Liga-Liga ini dia sering masuk ke kotak penalti dan mencetak gol. Dan juga kalau untuk Tavares memang hanya sebagai fullback attacker, jadi kayak fullback biasa. Tapi memang dari secara mentalitas, dari secara pengalaman si Tavares lebih pengalaman dan juga kalau dari segi fisik yang memang kita butuh dalam berbagai liga dan juga Juventus mungkin kalau misalkan at least besok nggak main di CL tetap main di UL tetap main beberapa kompetisi ada Liga, Copa dan juga main di Eropa mungkin nanti yang bisa diambil mungkin kalau dari segi finansial Juventus kalau misalkan nggak masuk di CL gitu mungkin Tavares yang akan masuk ke Juventus gitu Vel. Oke, selanjutnya mungkin Bang Ali, silakan. Iya, setuju sama yang dibilang Bio sih sebenarnya memang Nuno Tavares sama De Kuyper ini kan memang tipe-tipe back sayap yang agresif lebih ke depan ya. Jadi memang selain tipenya mereka itu back sayap yang rajin mengkreasikan peluang, tapi memang defensive traits atau defensive actionnya nggak terlalu menonjol sih. Nah, uh, traits kayak gini sih sebenarnya sih lumayan lumrah ya untuk main di back sayap dengan formasi 3 back gitu loh. Jadi uh, memang back yang kita incar ini adalah back yang rajin maju ke depan dan juga rajin mengkreasikan peluang. Terus masalah cocok apa enggak sama Juve untuk saat ini ya memang tipe-tipe pemain seperti itu yang dibutuhkan Juve gitu loh. Karena ya sama-sama kita tahu kita masih suka kesulitan dalam mengkreasikan peluang atau juga menyelesaikan peluang kan. Jadi ya kita harapkan dengan kehadiran salah satu dari dua pemain ini ya bisa bisa memberikan tambahan tenaga baru lah untuk lini lini serang Juve gitu. Oke, kalau dari Bang Bio kan tadi yang memang lebih menonjol si Tavares. Kalau Bang Ali tadi siapa? Ya memang Tavares sepakat sih Nuno Tavares mungkin dari segi harga dan juga pengalaman lebih cocok untuk Juve karena kan sekarang dia main di Lazio kan ya. Ya Yes. seenggaknya ya berarti udah punya pengalaman juga udah dapat exposure juga tentang bagaimana pressure dan juga ekosistem Liga Italia. Dan dari segi harga ya sebenarnya nggak jauh beda ya tapi balik itu lagi mungkin Juve nggak mementingkan dari segi harga, tapi dari segi ini juga ya, dari segi bagaimana nanti dia bisa beradaptasi sama tim. Kalau dari tim-tim sesama Liga Italia ya diharapkan kan sebenarnya nanti adaptasinya bisa lebih cepat dan juga nantinya pasti bakal berujung ke performance buat tim bakal bakal lebih ngangkat gitu. Oke, berarti memang sepakat ya Bang Ali sama Bang Bio. Iya. Oke, Yes. pertanyaan yang terakhir nih dari jurnalis Mirko Di Natale. Juventus kabarnya balik lagi ngincer pemain yang udah jadi target musim lalu, yaitu Sodakov dari Shakhtar Donetsk. Nilai transfernya diprediksi di angka 40 sampai 50 juta euro. Menurut Bang Ali dan Bang Bio, kita, kok kita sih? Ulang-ulang, ulang-ulang dari pertanyaan. Terakhir, dari jurnalis Mirko Di Natale,
Juventus kabarnya balik lagi ngincer pemain yang udah jadi target musim lalu, yaitu Sudakov dari Shakhtar Donetsk. Nilai transfernya diprediksi di angka 40 sampai 50 juta euro. Menurut Bang Ali dan Bang Bio, Sudakov ini bisa jadi jawaban nggak sih buat kebutuhan gelandang kreatif Juve, apalagi buat nambah daya gedor di lini tengah yang musim ini masih naik turun performanya. Bang Bio dulu mungkin? Oke. Fyori Sudakov ini kan memang dari musim lalu sudah banyak isu-isunya ya datang ke Juventus. Mercato ini kayak mungkin banyak inceran-inceran yang musim lalu gagal, mungkin musim ini bisa dikejar lagi. Gue lihat sih gitu dari Giuntoli mungkin memang incernya kan gitu liga-liga yang agak kecil gitu. Kata berantah, Iya, tadi kan si siapa namanya The Kuipers The dari Kuiper. Belgia. Nah sekarang dari Liga Ukraina yang lebih kecil lagi dari Liga Belgia gitu. Ini emang kebiasaan Giuntoli untuk mencari dan juga mentransfer pemain-pemain ini gitu loh. Dan mungkin ini Yuri Sudakov yang notabene musim lalu sudah diincar sama Juventus, mungkin tahun ini dikejar lagi karena memang sudah lebih matang. Dia bermain bisa di berbagai posisi di lini tengah, bisa dari posisi 8, bisa jadi posisi 10. Tapi musim ini dia lebih matang karena memang dia sudah berhasil mencetak 11 gol dan juga 4 assist di Liga Ukraina saat ini. Juga mungkin sudah main di Liga Champions juga bersama Shakhtar Donetsk yang mungkin memang sudah langganan di Liga Ukraina gitu. Dan mungkin Juventus juga butuh juga gelandang seperti ini yang bisa menjadi solusi di lini tengah karena memang saat ini gelandang yang seperti Sudakov ini yang tipe playmaker, yang tipe menjadi apa namanya versatil di lini tengah dalam urusan attacker ini menjadi yang sangat langka di Juventus. Hanya Kopenhagen sebenarnya, tapi sampai saat ini Kopenhagen belum juga bisa tune in strategi Mota yang lalu juga strategi Tudor saat ini juga dia masih belum bisa tune in. Mungkin ini sudah kok menjadi apa namanya bisa jadi alternatif karena kalau nanti Juventus memainkan posisi 3-4-2-1 atau mungkin nanti dapat pelatih baru yang posisinya bagaimanapun Sudakov ini bisa langsung main nih karena posisi Sudakov ini bisa versatil di tengah mungkin dari jadi center midfielder atau attacking midfielder ataupun menjadi second punta Juventus. Dari harga 40 sampai at least 60 ya. Mungkin nanti bisa ditawar sama Juventus karena Juventus biasanya membeli pemain tuh nggak cash gitu. Membeli dengan secara mencicil bisa 4 tahun sampai 5 tahun ya Bang Ali ya. Iya, Karena mungkin 40 nanti dicicil bisa 4 tahun bayar 10-10 atau mungkin nanti ada formulasi yang lain. Biasanya Gintoli agak jago nih untuk apa namanya menego-nego dengan klub yang notabene klub-klub kecil gitu loh gitu Feli. Kemungkinan sih ini bisa jadi transfer yang oke karena Juventus juga butuh pemain seperti ini dan juga si Sudakov bisa langsung masuk ke tim besar Eropa gitu Feli kalau dari gue. Oke, berarti Bang Bio ini memang setuju kali ya untuk dijadikan Sodakov, dijadikan gelandang kreatif Juve. Iya. Oke, selanjutnya Bang Ali silakan. kalau dari gue eh, malah menurut gue sebenarnya skip aja sih. Karena apa? Oke lah, dia memang pemain saat ini performansnya lagi cukup bagus, nggak bagus-bagus banget di Liga Ukraina dan mind you dia itu main masih di Liga Ukraina ya, memang kualitasnya Hmm. kita sama-sama tahu di bawah Liga Italia. Oke lah, punya pengalaman sedikit di Champions League, tapi kalau dengan performance seperti itu aja udah dibanderol 40 sampai 50 juta, itu sih kayak apa ya, kayak matok harganya nggak wajar gitu loh, karena personally kalau buat gue harga 40-50 itu adalah pemain yang sudah bisa perform dengan bagus dan konsisten gitu loh. Kita lihat musim lalu kita beli Cop Miners berapa, 60 juta, karena memang 60 satu juta. dia pemain bagus dan Hmm. performancenya sudah konsisten sepanjang musim-musim sebelumnya gitu loh. Nah, kalau dan satu lagi, dia memang kita datangkan dari tim yang sudah berlaga juga di Liga Italia. Jadi pada waktu itu Hmm. ya kan kita nggak tahu Hmm. performance dia sekarang kayak gimana. Eh, jadi pada saat itu nilai 60 juta euro itu justified untuk dia. Nah, sementara kalau menurut gua
si Sudakov ini dengan harga 50 juta itu ya masih kemahalan lah untuk pemain semuda itu. Dia masih 22 tahun loh. Untuk Ya, masih pemain semuda itu yang nantinya akan apa ya, akan menjalani musim di salah satu liga paling ketat di Eropa. Eh, kalau gue sih gue lebih ke kontra ya terhadap rencana transfer ini. Tapi kalau kalau kontra kan pasti nanti ada pertanyaan. Terus kalau nggak dia siapa gitu kan? Sebenarnya hmm, eh, kalau mau sedikit gambling, Adzik kita datengin, kita balikin aja lagi iya, dari hmm, next gen. Karena kalau kita lihat ya, highlight next gen, hmm, udah udah nggak cocok lah dia main di next gen lah dengan nyetak gol segampang itu. Udah iya, saatnya Adzik nih apa ya, kasih bisa kesempatan bisa ya. kita kasih tempat di first team. Kalau bisa mungkin Hmm, kita pave the roads, kita hmm, buatkan dia jalannya biar bisa hmm, kayak Yildiz gitu loh. Jadi ya mulai dikasih ya, exposure, main hmm, sebentar-sebentar di first team. Ya hmm, apalagi dengan kondisi itu tadi, Juve kan sebenarnya duitnya nggak banyak-banyak banget gitu loh. Kenapa daripada kita ngebuang duit 40 sampai 50 juta untuk pemain yang buat gue masih belum terlalu konsisten ya. Kenapa nggak kita manfaatin ya, apa ya, hidden gem kita yang udah ada sebenarnya ini dari next gen gitu. Jadi gue sebenarnya lebih kontra sih sama rencana rencana transfer ini, karena menurut gue si Sudakov ini eh, price tag 50 juta masih terlalu mahal untuk pemain yang belum bisa sekonsisten itu gitu. Oke, agak sedikit berbeda pendapat kali ya nih di para Iya dong, nggak apa-apa dong. bener nih, Bang Bio ya, pro, hmm, Bang Ali kontra, tapi nggak apa-apa enaknya setiap pandangan orang kan beda-beda. Nah, siapa hmm, tahu nih penonton yang sedang nonton di rumah juga beda-beda juga pendapatnya. Boleh silakan ya, komen di bawah ini nih, hmm, kalau misalkan hmm. teman-teman di rumah ada pendapat lain. Nah, Oke. segitu aja nih Hmm. info-info update dari Mercato. Oke, terima kasih Bang Bio dan Bang Ali atas waktunya berbincang-bincang kali ini. Nah, buat teman-teman jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan buat yang belum nyalain loncengnya nih, nyalain dulu buruan supaya bisa update terus tentang suara Juventini. Sebelum kita akhiri, Viral Vine! Forza Forza Juve. Forza Juve. Juve. Oke.